Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah di majelis kita ini dan menjadikannya pemberat timbangan amal kebaikan kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Baik, langsung saja sebagaimana biasa, yaitu kajian rutin setiap Ahad pagi pada subuh. Kita lanjutkan pembahasan Syarah Lum'atul I'tiqad, masuk pada bab yaitu zikru ba'di ayatis sifat yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yaitu bab penyebutan sebagian ayat-ayat sifat, yaitu dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik nama maupun sifatnya, itu diambil dari dua sumber, tidak ada yang ketiganya, yaitu imma Al-Qur'an wa imma hadis, ya. Sumber yang pertama adalah Al-Qur'an, adapun sumber yang kedua adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menetapkan nama bagi Allah ataupun sifat, maka harus ada dua sumber ini, dari Al-Quran saja ataupun dari hadis saja, atau Al-Quran dan hadis secara bersamaan, ya. Dan tidak boleh menetapkan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan selain keduanya ini, ya. Baik. Dan kemarin kita telah membahas dua sifat yang terdapat dalam Al-Quran, penyebutan dalam Al-Quran. Yang pertama sifat al-wajh, yaitu bahwasanya Allah SWT memiliki wajah, dan ini sesuai dengan keagungan Allah SWT, karena Allah SWT sendiri yang menjelaskan kepada hambanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan dalam ayat lain disebutkan
kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan wajah ini adalah merupakan sifat dzatiyah, ya, sifat dzatiyah. Artinya akan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah tersebut, bukan berarti ketika disebutkan segala sesuatu itu binasa, rusak kecuali wajah Allah, jangan dibayangkan berarti yang tersisa cuma wajah. Enggak, karena wajah ini bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, kemarin ditetapkan juga bahwasanya sifat bagi Allah adalah kedua tangan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan dengan sabdanya, dengan firman-Nya, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat ke-64, Allah menyatakan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Artinya senantiasa memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Dan juga dalam firman yang lain dalam surah Sad, Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada sesuatu atau kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Bahkan dalam riwayat Muslim disebutkan kilta yadayhi yaminun, bahwasanya kedua tangan Allah itu kanan. Kemudian tersisa sedikit pembahasan tentang masalah penetapan kedua tangan, ya, sebagaimana disebutkan oleh pensyarah kitab di sini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal aujuh allati waradat 'alaiha sifatul yadain wa kaifa nuwaffiqu bainahuma. Dan al-aujuh yaitu beberapa sisi yang terdapat padanya penyebutan sifat kedua tangan dalam Al-Quran, dan bagaimana kita mengkompromikan di antara bentuk-bentuk penyebutan tangan tersebut. Sisi yang pertama penyebutan tangan, al-awwal al-ifrad, yaitu di sana disebutkan kalimat tangan itu dengan bentuk mufrad, bentuk tunggal. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat pertama, Allah berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah yang biyadihi, dengan tangannya, al-mulk, ya, kerajaan. Kalimat biyadihi ini mufrad, satu. Ini yang pertama, bentuk yang pertama. Ats-tsani, yang kedua, bentuk yang kedua penyebutan tangan itu dengan at-tathniyah, dengan bentuk mutsanna, dengan bentuk dua, dan ini yang ditetapkan, ya, yang diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-64 tadi, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya itu terbentang. Dan juga dalam surah Sad tadi, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud padahal Adam itu aku ciptakan istimewa, artinya dengan kedua tanganku, ya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga yang datang dalam Al-Quran penyebutan tangan,
yaitu ats-tsalits al-jam'u, dengan penyebutan jamak. Ya. Penyebutan jamak. Jamak itu lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Tapi ada dalam bahasa Arab itu namanya jamak itu ada yang berpendapat jamak itu minimalnya dua jamak. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman, dalam surah Yasin ayat ke-71. Apakah mereka tidak mengetahui atau tidak melihat bahwasanya kami telah menciptakan bagi mereka yaitu binatang ternak yang mana itu kami perbuat dengan tangan-tangan kami. Aidina, ini jamak dari yad, ya. Wa taufiq, adapun mengkompromikan ketiga bentuk, ya, penyebutan tangan. Bagaimana kita mengkompromikan, padahal katanya Allah itu punya dua tangan, tapi kan kadang disebutkan satu tangan, kadang disebutkan banyak tangan. Artinya dengan penyebutan jamak, ya. Kalau penyebutan dua tangan jelas, ini yang ditetapkan. Tapi bagaimana cara mengkompromikan, padahal ini seakan-akan bertentangan. Kadang sebutkan satu, kadang sebutkan dua, kadang sebutkan banyak, ya. Wa tawfiqu baina hadhil wujuh an naqula al-wajhu al-awwal mufradu mudhafin, ya. Cara mengkompromikan ayat-ayat tersebut adalah kita katakan al-wajhul awal, sisi yang pertama penyebutan mufrad tadi, ya, mufrad mudhaf, ya, itu mufrad mudhaf, artinya penyebutan satu, ya, tunggal itu tadi kemudian dimudhafkan bi yadihi, asalnya biyadin, kemudian tambahi apa namanya apa itu domir hu, ya, biyadihi, ya, itu disandarkan ke hu yang maknanya Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yadullah, ya, yadullah, tangan Allah itu kan disandarkan ke Allah, kalimat yadun disandarkan ke Allah. Lah penyebutan itu dalam bahasa mufrad mudhaf itu fayashmulu kullama thabata lillahi min yadin wala yunafi thintain wala yunafi athintain. Maka dalam kaidah bahasa yang namanya mufrad mudhaf, kalau mufrad itu diidhofahkan, ya, itu mencakup setiap apa yang Allah tetapkan dari tangan. Karena Allah menetapkan dua tangan, berarti ketika penyebutan tunggal kemudian disandarkan, itu sama saja masuk pada apa yang disebutkan Allah di dalam menetapkan dua tangan, ya. Satu contoh misalnya segini gampangannya, kalau nggak diberi contoh nggak kita mungkin nggak dong, ya. Kita ini punya berapa tangan? Kita manusia dua kan, ya, dua. Kita punya dua tangan kanan kiri. Tapi ketika kita menyebutkan dengan bentuk tunggal tanganku, kita nggak menyebutkan dua tangan saya, enggak, tapi kita menyebutkan tunggal tanganku. Apa yang ada pada penetapan dalam pikiran kita, yaitu apakah kita menetapkan itu dua tangan atau hanya satu? Ya. Maka jawabannya bahwasanya yang kita tetapkan itu ya dua. Karena penyebutan mufrad tunggal kita sebutkan tangan, ya. Kemudian kita sandarkan dengan kalimat saya, ya. Berarti tanganku itu menunjukkan termasuk
apa-apa yang telah ditetapkan. Artinya kita ditetapkan, kita ini menetapkan bahwa kita punya dua tangan, maka itu masuk. Itu hanya sekedar penyebutan saja. Dalam kaidah seperti itu. Beda kalau disebutkannya tanpa disandarkan. Ya. Beda kalau penyebutannya tanpa disandarkan. Misalnya li yadun, misalnya seperti itu. Aku punya satu tangan. Yadun. Kalimat yadun, ya, ini kan tanpa disandarkan. Ya. Maka ini nggak bisa. Berarti ini dimaksudkan adalah satu tangan saja. Ya, misalnya orang itu misalnya maaf ini difabel, tangannya tinggal satu tok. Ya, maka untuk menyebutkan tangan saya tinggal satu berarti dia menyebutkan li yadun. Aku ini punya satu tangan saja. Ya, tidak dikatakan tidak dikatakan tanganku, ya, dengan kalimat yadi, ya, tanganku, ya, tapi tanpa disandarkan, tanpa diidhofahkan, itu penyebutannya. Tapi kalau diidhofahkan, bentuk mufrad diidhofahkan, maka ini mencakup pokoknya sesuatu yang ditetapkan di situ, itu mencakup, ya, tercakup di situ penyebutannya. Maka ketika Allah menyebutkan penetapannya dan bahwasanya tangan Allah itu dua, ya, maka penyebutan mufrad di situ hanya sekedar penyebutan yang diidhofahkan, mufrad yang diidhofahkan, yang maksudnya mencakup dua tangan tadi. Ya. Wala yunafi ats-tsintaini, dan itu tidak menafikan bentuk dua, ya. Ini yang ketika mufrad, dan ini sudah jelas insyaallah, ya. Jadi menyebutkan seperti kita menyebutkan saya punya tangan gitu saja, walaupun itu secara bahasa Arab ini mufrad. Artinya kalau diletterlekan saya punya satu tangan seperti itu. Tapi karena ini diidhofahkan, mufrad ini diidhofahkan, saya punya tangan berarti maksudnya dua, ya, maksudnya dua. Wa amal jam'u, adapun penyebutan jamak dengan kalimat kalau di bahasa Indonesia kan tangan-tangan, ya, fahuwa litta'zimi, maka itu untuk ta'zim, untuk pengagungan, la li haqiqatil adad, bukan untuk hakikat jumlah, ya, bukan untuk hakikat jumlah, ya. Satu contoh misalnya kita menyebutkan saya ini, ana, dengan kalimat nahnu terkadang, ya kan, dengan kalimat nahnu. Atau misalnya kita ketemu ustadz, ya, kita ucapkan ustadz itu sudah baik sama kita, atau kita ketemu teman sudah baik sama kita, ya. Terus kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan. Itu benar gak secara bahasa? Padahal itu ustadznya cuma satu, teman kita cuma satu loh yang berbuat baik. Tapi kita ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kamu, kum, dengan kum loh. Harusnya kan jazakallahu khairan secara bahasanya seperti itu. Tapi apakah salah kita menyebutkan untuk satu orang kita ucapkan jazakumullahu khairan? Enggak salah dalam bahasa. Kenapa? Karena ini untuk ta'zim, untuk kemuliaan, ya, untuk memuliakan orang tersebut. Apalagi kalau orang tersebut seorang ulama, seorang ustadz, ya, atau teman yang kita anggap baik, ya, kita agungkan dia dalam artian kita berterima kasih dengan betul-betul terima kasih. Makanya kita doakan dengan jazakumullahu khairan, ya. Bukan berarti dia orangnya banyak, satu saja padahal. Maka ini hanya untuk memuliakan saja, untuk kemuliaan atau memuliakan orang tersebut. Demikian juga ketika penyebutan kalimat tangan yang disebutkan jamak, yaitu tangan-tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah punya banyak tangan. Tapi tangan Allah itu cuma dua. Tapi penyebutan jamak itu untuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala.
ibaratnya orang jangkar. Ya, wong Jawa nyeluke orang jangkar istilahnya. Seperti itu. Jadi untuk pengagungan, ya. Alladzi huwa thalathah fa aktsar. Ya, bukan berarti tangan Allah itu jumlahnya 3 ataupun lebih. Ya. Itu tata bahasa Arab, ya. Maka ketika kok kita menemukan penetapan Allah misalnya tangannya 2, kemudian ada penyebutan 1, ada penyebutan dengan bentuk jamak misalnya, maka kembalikan ini ke tata bahasa Arabnya, jangan dipahami dengan bahasa Indonesianya, ya. Kalau difahami ke bahasa Indonesianya nggak pas nanti. Maka kembalikan ke tata letak bahasa Arab itu bagaimana. Kalau 1 disandarkan, bentuk mufrad disandarkan itu maksudnya apa? Oh, maksudnya kalau bentuk 1 disandarkan ini adalah mencakup terhadap apa yang telah ditetapkan, ya. Kalau yang ditetapkan 2 berarti maksudnya itu termasuk 2 ini tadi, ya, walaupun dengan penyebutan mufrad. Adapun jamak ini untuk penyebutan litta'dzim, yaitu untuk pengagungan, ya, seperti tadi saya contohkan, untuk memuliakan seorang kadang kita sebut orang tersebut dengan sebutan jamak, antum, ya. Kita menyebut seorang ustadz kan kadang Afansat, ana mau tanya antum tahu nggak ini, misalnya antum tahu nggak ini, padahal ustadznya 1, tapi kita sebutnya antum bukan anta, ya, karena kita memuliakan, ya, maka dengan sebut antum padahal banyak, padahal 1, ya, tapi yang lafadz yang kita gunakan adalah dengan bentuk jamak, padahal antum itu untuk 3 dan seterusnya, ya. Maka ini maksud dari lafadz jamak dalam kalimat yad, yaitu tangan. Wa hina idzin la yunafi ats-tsintaini au tathniyah ala annahu qad qila inna aqalla al-jam'i ithnani fa idza humila al-jam'u ala aqallihi fala mu'aradata bainahu wa baina ats-tsintaini at-tathniyah aslan. Maka ketika itu tidak menafikan at-tathniyah, yaitu bentuk musanna, yang bahwasannya sebagian itu mengatakan, sebagian ulama ahlu nahwi, ya, ahli bahasa Arab itu mengatakan bahwasanya paling sedikitnya jamak itu adalah 2. Ini sebagian ahli bahasa Arab, dan ini kalau kita lihat itu ada pada pembahasan bahasa Arab tapi yang sudah lanjutan. Tapi kalau di kitab-kitab bahasa Arab yang masih pemula itu tidak disebutkan masalah khilaf seperti ini, ya. Artinya langsung disebutkan pendapat-pendapat yang kuat yang dirojihkan, yaitu jamak itu lebih dari 2, minimalnya 3. Tapi sebenarnya ada sebagian pendapat ulama ahli nahwu, ya, ahli bahasa itu menyebutkan bahwasanya paling sedikit jamak dalam bahasa Arab itu 2, ya. Maka dengan pendapat ini pun, ya, maka tidak bertentangan, karena penyebutan jamak berarti menunjukkan bahwasanya penyebutan paling sedikitnya adalah 2, kembali kepada bentuk musanna tadi. Maka apabila dibawa kalimat jamak kepada paling sedikitnya, yaitu pendapat sebagian ulama tadi, yaitu 2, maka tidak ada pertentangan antara bentuk yang datang dengan bentuk musanna ataupun yang datang dengan bentuk jamak secara asal, ya. Baik, paham ya ini, ya, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita mengalami hal tersebut.
terkadang kita sebutkan tangan saya, itu kan cuma satu penyebutannya. Kita nggak menyebutkan dua tangan saya, enggak. Kita cuma menyebutkan tangan saya punya tangan gitu. Tapi padahal dua, ya. Kemudian terkadang kita menyebutkan kalimat jamak untuk sesuatu yang bilangannya kurang dari jamak, ya. Itu dalam rangka untuk memuliakan, ya. Dan ini dalam rangka penyebutan jamak, yang pertama untuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah itu secara bahasa ada sumbernya, dalam artian sebagian ulama bahasa Arab itu mengatakan bahwasanya paling sedikit dari kalimat jamak adalah dua. Maka ini enggak bertentangan dengan penetapan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Taib, wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Dalam surah Al-Maidah ayat 116. Firman Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, rahimahullah taala, yaitu firman Allah ketika mengkhabarkan tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa mengatakan ta'lamu ma fi nafsi, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dari apa yang disebutkan oleh penulis, as-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah an-nafs, ya, yaitu diri, sifat diri bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsu thabitatun lillahi ta'ala bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Dan an-nafs, sifat diri bagi Allah Subhanahu wa taala itu telah ditetapkan di dalam Alkitab, di dalam As-Sunnah, dan juga ijma' para salaf, ya, telah sepakat para salaf, para sahabat telah sepakat. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-54, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menetapkan pada dirinya ar-rahmah, yaitu sifat rahmah. Wa qala Isa innahu qala, dan berkata, wa qala an Isa innahu qala, berkata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa, tentang ucapan Nabi Isa dalam surah Al-Maidah tadi, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui ya Allah apa yang ada pada dirimu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, subhanallahi wa bihamdihi adana khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini doa apa ini? Pikir apa? Pikir pagi apa pagi sore? Apa sore? Hah? Apa? Pagi. Ya, ini pikir pagi. Ya. Dibaca 3 kali, ya. Jadi setiap pagi mulai ba'da subuh, ya, itu waktunya sampai sebelum zawal, ya. Ada ulama yang mengatakan sampai sebelum zawal, itu waktu toleransi untuk membaca zikir pagi. Makanya waktunya luas, ya. Maka hendaknya seorang muslim membaca zikir pagi, ataupun kalau sore zikir sore, walaupun tidak seluruhnya,
ya, walaupun tidak semuanya mungkin bisa dihafal, tapi pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit dihafalkan. Dan jangan sampai kosong dari zikir pagi dan sore ya. Walaupun hanya beberapa doa yang dibaca, maka ini sudah termasuk dikategorikan seorang yang telah berzikir dengan zikir yang banyak ya. Karena maksud dari penyebutan zikir yang banyak bagi seseorang itu adalah ketika dia sudah mengamalkan zikir-zikir yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW, seperti bangun tidur ya, kemudian akan tidur ya, pagi sore, kemudian ketika mau makan ya, setelah makan, seperti itu zikir-zikir keseharian itu dilakukan walaupun tidak seluruhnya ya. Misalnya untuk tidur, misalnya hanya sebagian saja, kita nggak baca semuanya ya. Kemudian zikir pagi sore demikian, walaupun tidak semuanya ya, kita hafal 1-2 baca itu dan istiqomahkan, maka itu sudah termasuk pada kategori orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Taib, dalam doa tersebut Rasulullah SAW berdoa dengan subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dan dengan pujian kepadanya, adada khalqih, sebanyak makhluknya, wa ridha nafsih, dan keridhaan dirinya. Ini syahidnya di sini, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arsyih, dan dengan timbangan seberat arsy-Nya ya. Kita tahu bahwasanya arsy ini adalah makhluk yang paling besar dari makhluk Allah SWT yang Allah ciptakan. Ini adalah arsy, makanya surga itu di bawahnya ya. Surga itu di bawahnya. Kalau surga bisa menampung sekian makhluknya, baik manusia maupun jin ya, maka bagaimana lagi bersanya arsy Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita tahu ya, bagaimana akbarnya Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik arsy ya. Sang pemilik arsy ya. Maka di sini digunakan untuk sebagai penyebutan dalam kalimat doa Nabi SAW bahwasanya maha suci Allah dengan memujinya, dengan yang pujian tersebut sebanyak khalqihi, sebanyak ciptaannya, dan dengan kadar keridhaan dirinya, dan seberat arsy-Nya ya, wa mimdada kalimatih, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Dan ini jelas gak terbatas ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam baik dzatiyah maupun fi'liyah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ajma'a salaf ala thubutiha ala alwajhi laik bihi, dan para salaf, para sahabat itu telah sepakat untuk menetapkan sifat nafs yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk menetapkannya bagi Allah min ghairi tahrifin, tanpa tahrif yaitu menyimpangkan maknanya, wala ta'tilin, dan tanpa menolak, wala takyifin, dan tanpa membagaimanakannya ya, wala tamthilin, dan tanpa memisalkannya. Enggak perlu dibayangkan, cukup diimani saja. Sebagaimana para sahabat dulu radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mendengar tentang sifat-sifat Allah ya, Allah memiliki ini dalam dirinya, maka itu kita tetapkan. Tidak perlu bertanya bagaimana bentuknya ya, bagaimana nanti kalau seperti ini, enggak perlu. Cukup kita imani. Karena memang ini ranahnya ranah iman, bukan ranah untuk kita memikirkan dengan akal kita yang terbatas. Karena kalau kita pikirkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita, karena database kita itu database makhluk ya, gambaran kita yang sudah terekam
pada diri kita itu, otak kita itu sudah, yang ada cuma makhluk, padahal Allah bukan makhluk, ya. Maka kalau kita membayangkan, pasti yang akan kita bayangkan makhluk, ya. Otomatis kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk kalau seperti itu. Maka otak itu sudah, otak itu dikalahkan, ya, dan kita main iman kita, ya. Artinya kita imani sebagaimana yang Allah beritakan terhadap dirinya. Ya. Oleh karenanya dalam masalah-masalah sifat seperti ini, mungkin terkadang akal itu terkadang seakan-akan gak masuk akal. Kok Allah punya dua tangannya? Kok Allah punya wajahnya? Kok persis sifat-sifat Allah itu kayak seperti makhluk? Nah, ini sudah main berarti akal kita, ya. Maka ketika itu tutup, ya, tutup celah tersebut, kemudian imani, amantu billah, ya, aku beriman kepada Allah dan dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan bagi dirinya. Sudah. Kalau kita bisa menggambarkan, ya, dalam masalah keimanan akidah ini ada semacam rumus yang sederhana yang kita bisa gambarkan, yaitu seperti misalnya ada seorang yang mengalami kesulitan, ya, ada seseorang mengalami kesulitan atau sakit, kemudian ada orang lain yang ini profesinya mungkin dia penjual atau pedagang, ya, atau tukang ojek lah, tukang ojek, ya, suka nganter orang, ya kan, tukang ojek. Ini orang sakit mata, kemudian dia tanya sama tukang ojek, Mas, ngertos sing saged nambani mata mboten? Ya. Mripat kula sakit. Tukang ojek, oh saya tahu Pak. Saya sering nganter orang ke sana, ke dokter spesialis mata, dan Masya Allah dokter itu banyak yang cocok kalau ke sana. Maka diantar orang ini ke spesialis mata. Terus setelah sampai ke spesialis mata, periksa kemudian dapat resep. Ketika dapat resep, kemudian dia balik ke ojek lagi. Mas, tolong antar ke apotek, mau ngambil resep ini, obat ini, mau beli obat ini. Tukang ojeknya bilang, coba resepnya coba sini. Ditonton sama tukang ojeknya maidu. Dia bilang, katanya nggak mungkin ini, obatnya keliru ini. Jangan mau dikasih obat kayak gini. Ini bukan obat ini. Ya, ini obatnya nggak manjur ini. Jangan. Ya, biasanya nggak seperti ini obatnya kok. Kira-kira kalau jenengan jadi orang yang sakit ini, ya, percaya dokternya atau percaya tukang ojeknya? Hah? Karena ini loh, tukang ojeknya padahal dia bilang sing duduhke dokter sapa? Itu sama dengan kedudukannya kita sebagai manusia. Kemudian akal ini seperti tukang ojek. Kemudian dalil Al-Quran dan Sunnah ini seperti dokternya ini tadi. Ya. Akal ini kan alat bantu ketika kita meyakini Allah itu ada, wujud, ya, yang menciptakan alam semesta, kemudian yang mengatur. Ini kan bisa kita tetapkan juga dengan akal. Artinya akal ini menetapkan bahwasanya Allah itu ada. Kenapa? Karena akal akan menolak kalau secara fitrah, akal akan menolak kalau alam semesta ini ada dengan sendirinya. Kok tahu-tahu gunung bisa menancap seperti itu, kemudian matahari kok jalan
dengan bulan itu enggak tabrakan. Malam dengan siang juga seperti itu, enggak bisa bercampur. Kalau malam datang, siang mesti hilang. Demikian sebaliknya, itu secara akal kan seperti itu. Kemudian satu saat, ya, Allah SWT yang telah diyakini oleh akal ini memberikan kabar-kabar, ya, yang seakan-akan otak itu, akal itu bertentangan, artinya nggak masuk akal, seakan-akan nggak masuk akal. Allah mengkabarkan Allah punya dua tangan, Allah punya wajah, Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Dipikir akal nggak masuk akal. Terus akal ini menolak. Kira-kira sama orang ini yang dipercaya mana? Akalnya atau dalilnya tadi? Jelas dalilnya. Karena dalil ini langsung yang membawakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seperti tadi, ketika orang yang sakit ini ditunjukkan ke dokter oleh tukang ojek, ya, kemudian dokter tadi memberikan satu resep, ya, kemudian tukang ojek kok nyangkal, katanya nggak mungkin ini, ya, biasanya nggak seperti ini, ya. Ini bukan berarti kemudian kita membenarkan tukang ojek, kemudian resep kita buang, enggak. Justru salah kalau seperti itu. Karena yang telah memang benar yang menunjukkan orang sakit tadi ke dokter adalah tukang ojek, ya. Model yang menunjukkan adalah tukang ojek. Maka justru karena kita percaya tukang ojek ini tadi, sehingga kita datang ke dokter, ya. Makanya ketika kita mempercayai Allah SWT itu di atas arsy, Allah punya sifat tangan, punya sifat wajah, ya, punya sifat turun dan yang lainnya, bukan berarti kita menolak akal. Enggak. Justru karena kita percaya akal, karena akal tadi kan sudah menunjukkan kita kepada Allah SWT bahwasanya Allah itu ada. Dan setelah kita sampai kepada Allah, kemudian Allah menurunkan Alkitab, Al-Quran, kemudian mengutus Rasulullah SAW menghabarkan tentang dirinya, ya. Ini ibaratnya tadi memberikan kita resep bagi orang yang sakit tadi, seorang dokter, ya. Maka itulah gambarannya, ya. Ketika apa yang dikabarkan langsung oleh Allah dan Rasulnya tentang diri Allah SWT, maka ketika akal itu mengatakan tidak masuk akal, maka akal harus dikalahkan. Seperti tadi, tukang ojek sudah memberitahukan kepada dokter spesialis, kemudian datang periksa, setelah dapat resep kok dipaido karo tukang ojek, ya. Maka yang harus kita percaya dokternya, bukan tukang ojek. Tukang ojek tugasnya hanya menghantarkan kepada tujuan saja. Adapun nanti apa yang diputuskan oleh dokter ini terkait pengobatan, ya ini sudah ranahnya dokter, bukan ranahnya tukang ojek. Dengan begitu sebenarnya kita percaya dengan tukang ojek, bukan kok kita menolak tukang ojek, ya. Tapi karena tukang ojek ini telah menunjukkan kita, tapi ketika nanti berhubungan dengan diagnosa, obat dan lain sebagainya, yang dipercaya ya dokternya, jangan tukang ojeknya. Demikian gambaran sederhananya. Itu dalam masalah keimanan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang seakan-akan itu nggak masuk akal, ya, seakan-akan nggak masuk akal. Itu gambaran mudahnya. Baik, ya. Jadi ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menghabarkan tentang dirinya berkaitan dengan sifat-sifatnya, maka kita terima tanpa harus
kita membagaimanakan, kemudian memikirkan tentang bagaimana hakikat dari sifat-sifat tersebut. Enggak perlu, ya. Yang jelas kita yakini itu hakiki sifat tersebut benar-benar ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sifatun nafs ini yang perlu dibahas adalah di sana ada khilaf para ulama, apakah an-nafsu, ya, ini sifat min sifatillah, sifat di antara sifat-sifat Allah, ataukah bukan? Artinya an-nafsu itu apakah itu memang zatnya atau itu sifatnya? Ya, maka jumhur ulama, dan ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini, bahwasanya an-nafsu ini adalah bukanlah sifat, tapi memang itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan an-nafsu itu lebih aswab, lebih benar dibandingkan penyebutan zat. Ya, artinya an-nafsu itu ya Allah. Ya, an-nafsu itu ya diri Allah, bukan sifat tersendiri. Artinya seperti itu. Tidak sebagaimana tadi tangan itu sifat tersendiri, ya. Kemudian wajah sifat tersendiri, ya. Kemudian misalnya mahabbah, rasa cinta, ridho, itu sifat tersendiri bagi Allah di antara sifat-sifatnya. Adapun an-nafsu huwa dzatuhu, ya. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Syekh bin Baz mengatakan an-nafsu ini sifatun min sifatillah, ya. Satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah alam, saya sendiri condong kepada pendapat jumhur bahwasanya an-nafsu ini bukan sifat dari sifat-sifat Allah, tapi itu dzatuhu, artinya zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya an-nafsu ini tidak berdiri sendiri, bukan sifatnya, tapi memang zatnya, ya. Dengan penyebutan an-nafsu, bahkan penyebutan nafsu bagi diri Allah, bagi zat Allah ini lebih benar, lebih cocok dibandingkan penyebutan dengan zat, ya. Karena yang datang dengan secara nas adalah kalimat an-nafs, ya. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini kan disebutkan kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Rabbmu telah menetapkan pada dirinya, artinya pada zatnya Allah ar-rahmah, yaitu sifat rahmat, memiliki sifat rahmat, ya. Kemudian juga di ayat yang dibawakan juga itu menunjukkan pada bahwasannya an-nafsu itu adalah zatullah, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, ya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Artinya Nabi Isa menyatakan tidak tahu apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak bisa dilihat. Baik. Kemudian wa qaulu subhanahu, ya, qala al-muallif rahimahullah Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkata, Allah Subhanahu wa taala wa jaa rabbuka, wa qauluhu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah dalam surah Al-Fajr ayat ke-22 dan surah Al-Baqarah ayat ke-210. Dalam surah Al-Fajr Allah menyatakan wa jaa rabbuka, dan datang Rabbmu, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datang kepadamu, datang Rabbmu wal malaku saffan saffa, dan malaikat bersaf-saf, ya. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-210, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Kita lihat penjelasannya. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat yang disebutkan mu'alif, yang diambil dari Al-Quran, sifat al-maji,
yaitu sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memiliki sifat datang, dan sifat datang ini adalah sifat fi'liyah, ya, sifat fi'liyah. Artinya Allah akan melakukan sifat maji, sifat datang ini ini nanti pada hari kiamat, tidak sekarang, ya. Karena wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf, ini nanti ketika di hari kiamat. Maji'ullahi lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Datangnya Allah untuk memutuskan perkara antara hamba-hambanya pada hari kiamat kelak, ini telah tetap dengan Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma' salaf. Artinya itu sifat itu ditetapkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah dan juga ijma'. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'a rabbuka, ya, dan datang Rabbmu. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin. Sampai apabila tidak tersisa lagi ila kecuali man ya'budullaha, ya, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah kepada mereka Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ata artinya jaa, ya. Fi hadits tawil wa jma' salaf, ya, ala thubutil maji' lillahi ta'ala. Maka dalam hadis yang panjang tersebut dan juga ijma' salaf, yaitu kesepakatan para sahabat, telah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat datang. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthilin wa huwa maji'un haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala. Maka wajib untuk kita menetapkan sifat datang tersebut bagi Allah tanpa kita merubahnya dengan makna lain, ya. Misalnya, oh yang datang ini rahmatnya, enggak boleh, ya, karena itu namanya tahrif, menyimpangkan makna zahir. Wala ta'tilin, dan tidak boleh kita menolak, ya, dengan alasan apapun. Dengan alasan, wah nanti kalau datang sama dengan manusia, sama dengan makhluk bisa datang, ya itu kan pikiranmu, ya. Karena database makhluk ya makhluk, ya. Wala takyifin, dan tidak boleh membagaimanakan, tanpa harus membagaimanakan. Bagaimana ya datangnya, carane piye ya datangnya, ya. Wala tamtsilin, dan tidak boleh memisalkan, ya, membayangkan yang semisal dengan Allah, enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un, ya, wa huwas samiul basir, ya. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Wa huwa maji'un, dan sifat maji tersebut hakikiyun. Sifat datang tersebut adalah hakiki, benar-benar datang, ya. Yaliqu billah, yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, ya. Jangan kemudian dibayangkan, dikonsekuensikan, nanti kalau pada hari kiamat datang, ya, berarti kan Allah diliputi dengan makhluk. Jangan seperti itu. Allah itu maha kuasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala tetap dalam posisi di luar makhluk, ya, di luar alam semesta ini, ya, kemudian menggabungkan dengan sifat yang dimilikinya, yaitu sifat datang. Allah maha kuasa.
Kalau kita nggak mungkin, ya, kita makhluk kita ini sangat-sangat lemah, ya. Dan tidak boleh kita membayangkan, memisalkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita. Karena kalau kita memikirkan sesuatu, pasti yang kita pikirkan itu ya sesuai dengan apa yang kita indra. Itu pasti. Ya, itu pasti. Nggak akan jauh dari itu. Ya, nggak akan jauh dari itu. Ya. Ketika kita memikirkan sesuatu, pasti yang akan terbayang bagi kita adalah sesuatu yang kita sudah rekam, yang sudah kita rekam. Ya, gak mungkin kita akan membayangkan sesuatu yang belum pernah kita lihat sama sekali. Ya, misalnya orang Indonesia itu membayangkan sesuatu, ya, sesuatu yang mungkin di angan-angan kita itu sesuatu yang aneh-aneh misalnya, itu akan terbayangkan dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita dan pernah kita lihat. Kemudian kita campur-campur, kita gabung-gabung seperti itu. Gak mungkin kita akan membayangkan sesuai dengan orang-orang yang ada di Amerika, orang-orang yang ada di Jepang. Beda lagi nanti bayangannya orang-orang sana. Ya. Misalnya contoh dalam masalah orang terbayang yang disebut orang luar angkasa itu, alien, ya. Orang kan bayangkan di sana itu ada kehidupan, ada alien namanya, dan bayangan itu ya sesuai dengan apa yang diindra di sekitarnya. Ya. Aliennya bayangan orang Indonesia dengan orang Amerika akan lain. Aliennya orang Jepang juga lain. Demikian juga ketika hantu yang dianggap orang jin itu yang bisa menyerupai, bisa menampakkan diri kepada manusia untuk menakut-nakuti, setan, itu bayangannya juga lain-lain. Orang Indonesia bayangannya dengan orang Amerika, jinnya beda, setannya beda. Karena sesuai database. Kalau orang Amerika database-nya yang namanya setan itu pakai jas, ya, dandannya keren, ya kan, pakai dasi, ya. Tapi kalau Indonesia database-nya karena mayoritas miskin, ya, ini ya sesuai dengan bayangannya, pocongan, ya. Terus kemudian sundel bolong, ya. Kiri-kiri pokoknya. Maaf, difabel, ya, cacat-cacat semuanya. Suster yang ngisot, ya, sesuai bangannya. Tuyul cuma pakai celana tok, ya, karena kondisinya ya sesuai apa yang dilihat keseharian dari orang Indonesia. Tapi kalau orang Amerika beda. Orang Amerika kan keren-keren istilahnya kayak gitu, pakai jas, hantunya setannya aja pakai jas, ya. Nanti orang Cina beda lagi bayangan setannya, ya, bayangan setannya vampir, mencolot kayak gitu, ya, beda lagi bayangannya, karena sesuai database yang masuk pada otaknya dengan apa yang diindra di sekitarnya, ya. Makanya kalau kita membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya dengan otak kita, maka yang terbayang akan makhluk dan tidak mungkin tidak, ya. Akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Naudzubillah. Maka ketika mengimani tentang masalah sifat-sifat Allah, hal-hal yang gaib yang Allah beritakan, otak gak usah dipakai. Yang dipakai hati, keimanan. Ya, sudah terima saja. Ketika Allah mengatakan turun ke langit dunia di sepertiga malam, gak usah dipikirkan, wah berarti ning langit pertama, ya, berarti Allah di bawah langit, di bawah 6 langit, karena langit itu kan bersab 7, ya, disebutkan 7 sab penciptaan langit itu. Berarti kalau Allah ke langit dunia, langit yang pertama yang kita kita lihat, ya, berarti Allah kan di bawah 6 langit, ya, berarti di dalam liputan makhluk. Itu akan menjadi bayangan kita kalau kita menggunakan akal. Karena memang itu database kita,
memori kita dalam otak, ya. Makanya jangan digunakan itu dalam masalah akidah, ya, keimanan yang itu terhadap sesuatu yang gaib. Terima saja apa yang Allah kabarkan, wong itu yang ngabarkan Allah sendiri, ya. Kita harus percaya, jangan percaya sama akalnya kalau masalah ini. Kita sudah ditunjukkan akal akan adanya Allah, kemudian kita imani. Nah, setelah itu Allah mengabarkan tentang dirinya, ya. Maka yang kita percaya Allah, jangan kita kembali ke akal lagi. Terus kemudian akal menyangkal, jangan percaya kamu kalau dikatakan ini sama Allah mempunyai sifat ini dan ini, ya. Gak masuk akal itu, ya. Maka ketika itu akal dikalahkan, ya. Karena ini berkaitan dengan Allah dan Allah sendiri yang mengkabarkan tentang dirinya, kita percaya saja, ya. Kalau kita ingin memikirkan lebih jauh, kita nggak akan mampu. Kita ini makhluk, ya, makhluk yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah dalam segalanya, baik otaknya, ya, secerdas apapun manusia itu otaknya tetap terbatas, ya. Baik, maka dalam masalah keimanan, terutama dengan hal yang gaib yang Allah beritakan, kemudian Rasulullah SAW beritakan, kabarkan, maka percaya saja, ya. Sesuai dengan apa adanya. Baik. Waqad fassarahu ahlu ta'til, dan orang-orang yang menolak sifat Allah, mereka mengartikan bahwasanya maji, yaitu sifat datang bagi Allah, itu adalah bimaji'i amrihi, bahwasanya yang datang itu adalah perkaranya, ya. Wa naruddu alaihim, dan kita bantah mereka bima sabaqa fil qaidah ar-rabi'ah, yaitu dengan kaidah yang keempat, bahwasanya yang pertama itu khilafu, yaitu menyelisihi zahir nas, ya, menyelisihi zahirnya nas yang ada, yaitu dalam Al-Quran maupun hadis. Zahirnya demikian, adapun diartikan dengan datang perkaranya, maka ini jelas menyelisih. Karena di situ tidak disebutkan, bahkan langsung disebutkan waja'a rabbuka. Harusnya kalau memang yang datang itu perintah Allah, maka kalimatnya waja'a amru rabbika, dan datang perkara Rabbmu. Harusnya seperti itu. Tapi ini langsung waja'a rabbuka, dan datang Rabbmu. Berarti itu memang benar-benar Allah datang secara hakiki, ya. Cuman kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Hakikatnya ada tapi kita nggak tahu, karena memang zat Allah kita tidak mengetahui. Karena namanya ada kaidah, ya, bahwasanya pembahasan dalam masalah sifat, ya, qaulun fis sifat ka qaulun fid dzat, ya. Pembahasan dalam masalah sifat itu adalah sama dengan pembahasan dalam masalah zat. Kalau zat kita nggak tahu, berarti sifat hakikatnya pun kita nggak akan tahu. Kita akan tahu sifat dengan cara, yaitu kita tahu zatnya terlebih dahulu, ya. Karena zat Allah kita tidak mengetahuinya, maka sifatnya pun demikian. Karena sifat ini kan bagian dari zat, ya. Maka ketika seperti itu kita harus mengimaninya saja, dan tidak perlu mereka-reka kemudian mencari-cari makna yang lain yang menyimpang, ya, yang menyelisihi zahir dari penyebutan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ya.
Kemudian bantahan yang kedua, bahwasanya itu menyelisih ijma' para sahabat. Para sahabat ketika datang kepada mereka ayat ini ya tentang kedatangan Allah, kemudian disebutkan dalam hadis, mereka tidak ada yang mengartikan bahwasanya yang datang itu adalah perintah Allah, enggak. Tidak mengartikan yang datang itu rahmat Allah, enggak. Ya. Tapi mereka menerima begitu saja dengan keimanan yang penuh, yang bersih, dari hati yang benar-benar penuh dengan keimanan, tanpa membagaimanakan, tanpa bertanya, ya. Dan menetapkan bahwasanya benar-benar Allah SWT akan datang dengan secara hakiki, ya. Baik, ini dulu saja ya yang kita bahas. Kita sampai pada ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, yaitu sifat yang keempat. Masih ada 5 contoh lagi, yaitu ayat-ayat berkaitan dengan sifat Allah SWT, yang mengkhabarkan tentang sifat Allah SWT. Karena di sini disebutkan 9 contoh dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah SWT. Kemudian nanti ada penyebutan juga dalam hadis-hadis ya dari Nabi SAW tentang sebagian sifat-sifat Allah SWT. Ini dicontohkan di sini agar supaya kita itu bisa tahu bagaimana kaidah di dalam kita memahami ayat-ayat Allah SWT, terutama yang berkaitan dengan pengkhabaran Allah SWT terhadap dirinya, bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat tertentu, ya. Dan ini akan semakin membuat seorang itu semakin takut kepada Allah SWT. Keimanannya akan semakin kuat, ya, manakala itu diterima dengan penuh dengan keimanan, ya. Karena Allah SWT memberitahukan tentang dirinya, di antara hikmah yang paling terbesar yaitu agar supaya hamba-hambanya itu semakin cinta dan juga takut dan berharap kepada Allah SWT. Tiga sifat ini akan sempurna bagi seorang hamba itu manakala dia mengetahui tentang diri Allah SWT. Semakin dia mengenal Allah SWT, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, maka ketiga rasa ini itu akan semakin kuat dan ibadahnya seorang hamba akan semakin baik, ya, yaitu sifat cinta kepada Allah, kemudian memiliki harapan kepada Allah dan takut kepada Allah, ya. Makanya ini diibaratkan ini rukun dalam ibadah, ya, rukun dalam ibadah bagi seorang hamba harus memiliki tiga sifat ini, ya. Dan para ulama mengibaratkan itu ibarat burung, kedua sayapnya adalah, salah satunya adalah sifat khauf, sifat takut, kemudian sayap sebelahnya adalah sifat berharap, adapun kepala burung itu adalah mahabbahnya, rasa cintanya kepada Allah SWT. Dan tanpa salah satunya maka tidak akan pernah sampai ke derajat ibadah yang sesungguhnya kepada Allah SWT. Sebagaimana burung tanpa kepala mati, burung tanpa satu sayapnya, hanya punya satu saja, maka tidak akan bisa terbang ke mana yang dia tuju, ya. Maka harus lengkap harapan, takut, dan juga cinta kepada Allah. Ini harus lengkap pada diri seorang hamba, dan ini bisa dicapai dengan terus belajar dan mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Sebagaimana kita ketika ingin mencintai seseorang, itu kita harus mengenal orang tersebut lebih dalam. Semakin kita mengenal, kemudian orang tersebut memiliki nama yang baik, kemudian sifat-sifatnya terpuji, semakin kita akan cinta, ya. Walillahil matsalul a'la. Demikian juga lebih utama Allah SWT yang telah menciptakan kita, ya. Secara fitrah saja kita sudah mengakui, apalagi ketika kita mempelajarinya melalui wahyu yang memang Allah SWT sendiri
kalamkan di situ, yaitu dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya yang sahih, yaitu tentang dirinya, yaitu diri Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mengetahui nama-namanya yang husna, kemudian sifat-sifatnya yang tinggi, yang mulia, semakin kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamaan dengan itu semakin kita takut ketika kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita berharap untuk agar supaya Allah Subhanahu wa taala pun juga mencintai kita dan menerima apa yang kita lakukan demi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.